Ini salah satu sebab kenapa seluruh dunia Islam ini dijajah oleh Eropa. Itu salah satu sebabnya karena umat Islam belum mempardukan dirinya terhadap Al-Quran, belum menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, belum menjadikan Quran sebagai jalan hidup, petunjuk hidup. Maka seperti zaman Al-Ghani itu dengan risiko dia dikejar-kejar terus oleh Inggris, ya, karena menggelorakan dunia Islam dengan bersumber pada Al-Quran supaya bisa merdeka dari penjajahan. Itu disebut dengan pan-Islamisme. Itu dengan pedoman Al-Quran. Sama ketika misalnya ini Palestina mulai 1918 sampai 1948 itu ketika ditempati oleh Israel, itu ada banyak tokoh yang kemudian merasa sulit menghadapi sendiri. Misalnya ada namanya Kaki bin Arabi, itu ngajak bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Ada juga pembaru dari Mesir yang juga begitu, ketika melaksanakan Al-Quran padahal Allah mempardukan, kemudian dibatas-batasi oleh penjajah Eropa, oleh Inggris, oleh Prancis, seterusnya. Kemudian berusaha untuk mengajak umat ini memahami Quran, kemudian damai. Demikian pula diteruskan tadi pembaru berikutnya ada Syekh Muhammad Abdul Rosid Ridho. Nah, kemudian yang dari Nusantara sini itu sambil haji, jadi haji zaman dulu itu sebagai sarana untuk mukim di sana. Seperti Kiai Dahlan itu haji yang pertama itu mukim di sana 5 tahun. 5 tahun mukim di Saudi untuk mempelajari Quran, mempelajari pikiran-pikiran pembaru tadi. Termasuk tadi Al-Quran tidak cukup dibaca, dihafal, tapi perlu dipahami, diamalkan, jadi pedoman hidup. Itu Kiai Dahlan belajar begitu. Itu dari pembaru-pembaru tadi. Makanya kenapa kalau misalnya Kiai Dahlan didik santrinya, misal surat Al-Ma'un itu sampai 3 bulan, sampai 4 bulan, sampai santrinya itu sudah bosan, sampai tanya pada sang kiai, kok ini tidak ada surat yang lain, kok ini terus itu, sudah 3 bulan kok masih ini terus gitu. Ketika kiai kemudian bertanya, apa sudah kamu pahami? Sudah, kiai sudah hafal. Apa sudah kamu amalkan? Nah, di situ baru santri-santri itu merasa, oh ternyata tidak cukup dipahami, tidak cukup dihafal. Sudah diamalkan atau belum? Nah, dari situlah kemudian ada teologi Al-Ma'un. Kemudian muncul pergerakan, ada namanya muncul kemudian sekian banyak dari PKU itu. Sekarang seluruh Indonesia sudah lebih dari 500. Kemudian memunculkan panti-panti, ya panti untuk anak yatim piatu, panti untuk yang usia lanjut. Kemudian muncul lembaga-lembaga pendidikan di bidang rumah. Itu karena Kiai Dahlan dulu belajarnya sama pembaru-pembaru yang memahami bahwa Quran ini harus dijadikan pedoman hidup. Itu ya betul bosan. Surat Wal-Nasri 3 ayat kok diajarkan sampai 8 bulan. Karena Kiai Dahlan meyakini Quran ini sebelum diamalkan itu masih termasuk meninggalkan Quran. Jadi yang menggugurkan fardu tadi ketika Quran sudah diamalkan. Coba sekarang, ya kesempatan era sekarang melalui peringatan Nuzulul Quran sedapat mungkin kita mulai mencontoh Kiai Dahlan. Dia berusaha apa yang kita baca, berusaha kita pahami, berusaha kita amalkan.
ya semampu kita, tapi berusaha ke situ. Sedikit kaitannya dengan kenapa ini Quran ini kok Allah mewajibkan, memfardukan, harus dijadikan pedoman hidup, kok harus dijadikan petunjuk hidup, kok harus dijadikan jalan hidup. Karena Quran itu yang menjadikan Rasulullah, para sahabat itu mendapat petunjuk, sehingga kita semua kalau kita ngikut Quran kita juga dapat petunjuk. Nah coba misalnya yang namanya petunjuk, namanya pedoman, namanya jalan, itu kalau tidak kita pahami isinya, bagaimana kita menjadikannya petunjuk, menjadikan pedoman. Misalnya ada Pak Kepala Dusun atau Pak RW atau Pak RT rapat membuat pedoman tata tertib tinggal masyarakat penduduk yang tinggal di Kadiskoposi. Itu misalnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada bule yang tempat di sini nggak bisa bahasa Indonesia, dia bisanya bahasa Inggris, mungkin ada yang bahasa Belanda, namanya itu pelatih timnas Indonesia. Itu kemudian dia tinggal di sini, tidak mau menjadikan tata tertib pedoman tinggal di Kadiskopo. Alasannya tidak ngerti isinya dan tidak mau berusaha memahaminya. Misalnya di antara tata tertibnya itu kalau menerima tamu lain jenis bukan makronya itu maksimal sampai jam 10 malam misalnya. Tapi dia sampai jam 12 jam 1 tetap aja buka pintu tamu mantap di situ. Diberitahukan ini nggak boleh ada tata tertibnya. Dia bilang nggak ngerti tata tertib itu karena ditulis dalam bahasa Indonesia, ngerti dia bahasa Belanda. Tetap dia salah karena melanggar aturan yang ada di sini. Jadi yang tinggal di sini mengikuti pedoman tata tertib yang ada di sini. Nah, kita itu hidup di dunia ini, buminya Allah. Allah yang menciptakan. Dan Allah menciptakan bumi, isinya kita manusia, itu petunjuknya, pedomannya Al-Quran. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini tidak memperdomani Al-Quran, padahal Allah memfardukan, kita nanti yang salah. Makanya kita harus berusaha untuk memahaminya. Tentunya Al-Quran ini walaupun tebal, kalau kita memahami secara rutin, istiqomah sungguh-sungguh, itu saya kira tidak sampai waktu 23 tahun sebagaimana zaman Rasulullah. Seandainya setiap hari itu memahami 10 ayat saja dari 24 jam ini, mungkin menggunakan 30 menit untuk memahami 10 ayat tiap hari. Itu insya Allah 5 tahun paham isi Quran. Membaca Qurannya, baca terjemahnya, baca terjemahnya, baca Qurannya. Terus tiap hari. Dan itu nanti kata yang ada di Quran itu berulang-ulang. Semakin lama semakin mudah. Itu kira-kira 5 tahun, diulang-ulang 10 tahun, insya Allah paham Quran 30 juz. Tapi asal istiqomah. Sehingga misalnya kita ada kesempatan, tapi kemudian tidak berusaha memahami dan mengamalkan, ya tidak bisa. Alasan besok, alasan ketika di akhirat, oh ini karena bahasanya bukan bahasa Jawa, kan Quran berbahasa Arab, kemudian nggak bisa memahami, nggak bisa mengamalkan, kemudian nggak berusaha, ya tentu itu kesalahan kita. Kenapa kok tidak berusaha? Maka itu pentingnya kita menjadikan nuzul Quran ini untuk memulai untuk memahami Quran. Syukur-syukur kita memaknai bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan jihad. Jihad untuk bersungguh-sungguh membulatkan tekad untuk memulai memahami Quran. Setiap yang kita baca, kita berusaha memahami isi, kemudian berusaha untuk mengamalkan.
itu insya Allah tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun kita akan cepat paham. Kalau belum memulai kelihatannya berat, tapi kalau memulai bisa semua bisa rutin. Kadang-kadang muncul rasa malas, tapi malas itu kalau kemudian terus tetap bersabar, insya Allah malasnya akan hilang. Dulu di Purwokerto di sini belum ada yang biasa. Sekitar 2 tahun yang lalu kami memulai di Masjid Mutakan dan di rumah Sari di Perumuin, kemudian bangun gedung di Gedung Kala. Itu memulai setiap pagi dari sholat subuh sampai subuh tiap pagi mengumpulkan. Itu ternyata sampai 477 kali itu bisa selesai 30 juz. 477 kali. Padahal setahun itu 365 hari. Itu nggak sampai 2 tahun. Itu tiap hari dari subuh sampai subuh ditambah sore, Selasa sore dan Jumat sore, masing-masing pertemuan kira-kira 60 menit. Itu nggak sampai 2 tahun sudah bisa selesai. Padahal banyak di antara kita itu sudah lebih dari 50 tahun, 60 tahun. Coba seandainya itu disempatkan saja tiap hari sekitar 30 menit, itu kira-kira 5 tahun sudah paham Quran. Nah ini yang kami sebut bulan Ramadan. Selain sebagai bulan puasa, juga sebagai syahrul Quran, juga sebagai syahrul jihad. Bulan untuk jihad. Jihad untuk kita memanai Allah memfahamkan kita untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, barangkali demikian untuk malam hari ini. Mudah-mudahan dengan peringatan Al-Quran ini bisa menambah informasi untuk adanya kesadaran. Mari sama-sama kita menjadikan Quran itu sebagai fardu kewajiban untuk kita, karena Allah yang memfardukan. Ya Allah memfardukan, mewajibkan kita menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup, sebagai cara hidup, sebagai kebiasaan hidup. Nah, semoga dengan demikian insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang mengamalkan Quran, yang insya Allah dijamin di akhiratnya di surga selama-lamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.